Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Nah, pada video kali ini bertemu lagi bersama Kak Dita, masih membahas mengenai tipe soal TPSPK UTBK 2023. Nah, teman-teman jangan pernah bosan-bosan ya untuk terus belajar dan mempersiapkan diri untuk UTBK tahun depan. Oke, sebelumnya kakak mohon maaf apabila nanti dalam penjelasan ada yang salah atau ada yang keliru. Silahkan teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Oke, baik, sekarang kita langsung saja ya ke pembahasan soalnya. Untuk yang pertama yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, soalnya yaitu fx kuadrat sama dengan x pangkat 4 tambah 5. Gx sama dengan 2x kurangi 3. Nah, maka f komposisi gx itu berapa? Baik, nah teman-teman perhatikan dulu, di sini fungsi fx-nya itu fx kuadrat. Jadi kita akan mengubah dulu yang fx kuadrat ini ke fungsi menjadi fungsi fx gitu ya, nggak ada kuadratnya si x-nya itu. Nah sekarang kita ubah dulu, fx kuadrat sama dengan x pangkat 4 tambah 5. Nah karena kita mau mengubah ini menjadi fx, maka apabila tadinya kuadrat, ini pindah ruas menjadi apa? Kalau kuadrat pindah ruas itu menjadi akar. Nah, maka di sini menjadi akar X. Pangkat berapa ini? Pangkat 4 tambah 5. Ingat ya teman-teman, kalau pindah ruas berarti berubah yang tadinya pangkat menjadi akar. Oke, kita lanjut. Nah, fx sama dengan, nah kemudian kita akan untuk mempermudah ya, kita akan mengubah akar X ini ke dalam bentuk pangkat. Jadi X pangkat berapa? X pangkat 1/2. Jadi akar X itu kalau diubah ke dalam bentuk pangkat itu sama dengan X pangkat 1/2. Nah kecuali kalau di sininya misalnya ada angka berapa gitu, maka jadi 1/n. Jadi sesuaikan dengan angka yang ada di sini. Karena di sini akarnya gak ada angkanya, berarti ini sama dengan kalau dipangkatkan sama dengan 1/2. Nah seperti itu ya. Berarti ini pangkat 4 tambah 5. Nah, maka fx sama dengan, nah, x pangkat setengah pangkat 4 berarti ini dikalikan ya. Jadi x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 tambah 5. Nah, maka fungsi fx-nya yaitu x kuadrat tambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita fokus lagi ke yang akan kita cari, yaitu f komposisi g x sama dengan, nah, berarti f komposisi gx itu sama dengan f gx. Jadi fungsi yang ada di gx kita substitusikan ke dalam fungsi f. Maka f gx-nya itu berapa? 2x kurangi 3 ya. 2x kurangi 3. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Fungsi yang mana? Nah, fungsi yang ini. Nah, maka di sini x kuadrat, berarti x kuadratnya itu, si x-nya itu diganti dengan yang gx. Maka jadi 2x kurangi 3. Nah, pangkat 2. Karena di fx, x-nya itu dikuadratkan. Kemudian tambah 5. Nah, maka ini dikuadratkan jadi berapa? Nah, caranya yang ini kuadratkan dulu, berarti 2x kuadrat itu 4x kuadrat. Kemudian 2 kali negatif 3 kali 2x itu min 12x ya. Kemudian negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, kemudian tambah 5. Sama dengan 4x kuadrat kurangi 12x. 9 tambah 5, 14. Nah, maka isinya 4x kuadrat kurangi 12x tambah 14. Berarti yang mana teman-teman? Yang E ya? Yang E jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. fx sama dengan x kuadrat. Gx sama dengan 1 per akar x per 4 tambah 3. Nah, yang ditanyakan f komposisi G 4. Berarti
teman-teman perhatikan, F komposisi G4 itu sama dengan F G4. Jadi nanti nilai dari G4 ini hasilnya itu disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Berarti sekarang kita cari dulu nih. Yang pertama kita cari dulu berapa nilai dari G4. Nilai dari G4. Caranya berarti 4 ini sebagai apa teman-teman? Sebagai x-nya ya. Nah kita lihat nih fungsi gx. Nah fungsi gx itu yang ini 1 per akar x-nya berapa ini? X-nya diganti menjadi 4. Berarti substitusikan si 4 ini kepada x ini ya. Per 4 tambah 3 sama dengan 1 per akar. Ini akarnya sampai sini ya. 4 bagi 4 yaitu 1 tambah 3 sama dengan 1 per, berarti akar 4 sama dengan 1 per akar 4 yaitu 2. Nah maka nilai dari G4 yaitu berapa? 1 per 2. Nah berarti kita sudah mengetahui nih nilai dari G4 itu 1 per 2. G4 yaitu 1 per 2. Nah maka 1 per 2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Fungsi fx itu yaitu x kuadrat. Nah maka x-nya itu kita ganti dengan nilai dari yang ini. Berarti 1 per 2 kuadrat. Karena nilai dari G4 ini disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Karena fungsi fx-nya itu x kuadrat, nah x kuadrat ya, si fungsi fx-nya itu, maka x-nya itu diganti dengan 1 per 2. Hasilnya berapa? 1 per 4. Nah, jadi isinya yang D. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga yaitu mengenai fungsi terdefinisi. Nah, untuk fungsi terdefinisi ini adalah suatu fungsi yang penerapannya itu hanya berlaku pada soal tersebut saja gitu. Misalnya ini nih, untuk semua bilangan x dan y, x delta y didefinisikan sebagai berikut. Nah ingat, definisinya itu berarti yang ini. Nah berarti kita fokusnya ke sini ya. X delta y sama dengan x kuadrat tambah xy ditambah y kuadrat. Berapa nilai dari 3 delta 1 delta 1? Nah ini caranya bagaimana? Perhatikan definisi ini. Berarti 3 ini sebagai x, 1 ini sebagai y. Nah maka teman-teman coba kerjakan dulu yang ini ya. 3 delta 1 sama dengan, lihat tadi 3 sebagai x, 1 sebagai y. Kita sesuaikan dengan definisi yang ini, berarti x kuadrat. Di sini x-nya yaitu 3, maka 3 kuadrat. Ditambah xy, berarti 3 kali 1 ya. Nah, kemudian ditambah y kuadrat. Y-nya itu kan 1, berarti 1 kuadrat. Sama dengan, sama dengan 3 kuadrat 9 tambah 3 kali 1 itu 3 gitu ya, tambah 1 berapa? 9 tambah 3 tambah 1 berarti 13. Nah ini sudah diketahui hasilnya yaitu 13. Berarti nah gini ya teman-teman, 3 delta 1 delta 1. Nah 3 delta 1-nya tadi sudah diketahui berapa? 13. Berarti tinggal kita deltakan lagi dengan 1. Nah, berarti yang terakhir kita harus mengerjakan yang ini. Caranya sama seperti yang ini. Seperti kita lihat lagi ke definisi. Maka 13 delta 1 ini sebagai x-nya dan ini sebagai y-nya. Oke, sekarang kita kerjakan. Berarti di sini 13 kuadrat ditambah 13 kali 1 ditambah y kuadrat berarti 1 kuadrat. Nah, 1
sama dengan 13 kuadrat berapa teman-teman? 169 ya. Ditambah 13 ditambah 1. Nah, 169 ditambah 13 tambah 1 itu hasilnya 183 ya. Berarti isinya yang mana? Isinya yang E. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita next ke soal nomor 4. Di sini mengenai sudut. Nah, pada gambar berikut sudut mana yang nilainya paling besar? Berarti kita cari aja satu-satu dulu. Di sini kita mau mencari dulu yang sudut C. Teman-teman masih ingat? Dalam segitiga itu jumlah sudutnya itu berapa derajat? 180 derajat. Oke, sekarang kita mau mencari yang C dulu ya. Berarti 60 derajat ditambah 70 derajat ditambah C derajat. Tadi jumlahnya kalau sudut dalam segitiga itu 180 derajat. 60 tambah 70 itu 130. Ditambah C kuadrat sama dengan 180 derajat. Nah, maka C kuadrat sama dengan, ini pindah ruas berarti 180 derajat kurangi 130 yaitu 50 derajat. Nah, baru diketahui yang C. Yang C 50 derajat. Nah, berarti ini 50 derajat. Sekarang kita mau mencari yang mana? Kita coba cari yang D ya, teman-teman. Nah, cari yang D. Nah, karena yang D itu sudutnya berpelurus dengan yang C, maka kalau sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Berarti 50 derajat ditambah yang sudut D derajat sama dengan berapa tadi sudut berpelurus? Jumlahnya 180 derajat. Maka D derajat sama dengan 180 kurangi 50 yaitu 130 derajat. Nah, baru dua sudut yang sudah kita ketahui. Ini 130 derajat. Sekarang teman-teman mau mencari yang mana? Yang E. Oke, kita cari yang E ya. Karena ini juga berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat. Jadi 70 derajat ditambah E derajat sama dengan 180 derajat. Nah, E derajat sama dengan, ini pindah ruas ya. 180 kurangi 70 yaitu 110 derajat. Nah, baru 3 sudut yang kita ketahui, ini 110 derajat. Sekarang kita mau mencari yang mana? Yang A ya. Lihat teman-teman. Yang A itu bertolak belakang dengan sudut ini. Kalau sudut yang bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Maka A derajat itu sama dengan yang sudut yang belakangnya. Nah, yang ini berarti berapa derajat? 60 derajat. Ingat ya, sudut yang bertolak belakang itu sama. 60, berarti ini 60 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari yang B. Cari yang B, berarti kalau misalnya kita mau cari, boleh dengan menggunakan sudut berpelurus juga kayak tadi. Misalnya ini dengan ini. Berarti B derajat ditambah 60 derajat, 180 derajat. Maka B derajat sama dengan 180 derajat kurangi 60 derajat. Berapa teman-teman? Berarti 120 ya. 120 derajat. Nah, sekarang semua sudutnya udah diketahui nih. Yang jadi pertanyaannya, sudut mana yang nilainya paling besar? Berarti di antara A, B, C, D, E yang paling besar yaitu sudut D ya, yaitu 130 derajat. Nah, maka isinya yang D. Oke, lanjut. Sekarang nomor 5 yaitu mengenai fungsi. Nah, fungsi f didefinisikan oleh fx tambah 3/2 sama dengan 3x kuadrat kurangi x tambah 5. Nah, untuk semua x anggota bilangan real. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini P itu F4, Q itu 75. Berarti teman-teman perhatikan di sini karena F itu
dalam kurung 4, berarti F4 gitu kan. Nah, dalam soalnya F itu X tambah 3 per 2. Maka, karena di sini F dalam kurung 4, nah, berarti ini itu sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti sekarang kita akan kerjakan dulu ininya ya. Berarti X tambah 3 per 2 sama dengan 4. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti supaya kita mengetahui berapa nilai dari X ini, supaya bisa disubstitusikan ke fungsi ini. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini boleh kali silang saja. X tambah 3 sama dengan 4 kali 2 yaitu 8. Nah, X sama dengan 8 kurangi 3, karena ini pindah ruas, berarti X sama dengan 5. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa X-nya itu 5. Berarti langsung saja substitusikan ke sini. Berarti 3X kuadrat kurangi X tambah 5 sama dengan 5 kuadrat kurangi 5 tambah 5. 3 kali 5 kuadrat yaitu 25. 5 kurangi 5 itu udah habis ya, 0. Gak usah ditulis. Nah, sekarang kita langsung kalikan. 3 kali 25 itu berapa? 75. Nah, berarti F4 ini ternyata 75. Teman-teman paham? Kenapa ini jadi bisa seperti ini? Nah, kakak ulangi lagi ya. Ini F4, berarti kan yang ada di dalam kurung ini 4. Sedangkan dalam soal yang ada di dalam kurungnya itu X tambah 3 per 2. Berarti X tambah 3 per 2 itu sama dengan berapa? 4. Karena di sini F4. Berarti X tambah 3 per 2 sama dengan 4. Nah, maka ketemu nih nilai X-nya. Nilai X-nya yaitu 5. Nah, karena di sini F4, berarti ini juga F4 sama dengan 3X kuadrat kurang X tambah 5. Supaya bisa diketahui nilainya berapa F4 itu, maka X-nya itu disubstitusikan ke 3X kuadrat kurang X tambah 5. Dan hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 75. Maka kita bisa sudah menentukan bagaimana hubungan antara P dan Q. Nah, karena P itu 75 hasilnya dan Q juga 75, maka P sama dengan Q. Jadi yang mana? Jadi isinya yang C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan see you di pembahasan soal yang selanjutnya.